Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Agni Galus Pratama, mahasiswa eksekutif 33 yang akan membahas terkait dengan General Business Environment, di mana kita akan membahas analisis beberapa faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kinerja PT Garuda Indonesia sebelum dan setelah pandemi COVID-19. Oke, kita mulai dari latar belakang. Jadi, yang poin pertama adalah tahun 2020 ini merupakan tahun kegelapan bagi maskapai di dunia. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu, kita di sini ada pandemi global yaitu COVID-19 dan itu membuat semua negara melakukan restriksi terhadap dunia penerbangannya, sehingga IATA (International Air Transport Association) memberikan prediksi bahwa di tahun 2019 ini terdapat penurunan hingga 55%. Dengan adanya beberapa restriksi yang dilakukan oleh negara, maka aktivitas penerbangan yang hanya tersisa saat ini adalah kargo, charter, biasanya digunakan untuk repatriasi, pemulangan WNA maupun WNI, dan exemption flight. Exemption flight ini biasanya terjadi di wilayah domestik, di mana Indonesia tetap mengoperasikan maskapainya dengan beberapa persyaratan tertentu. Dengan adanya informasi dari WHO, di mana virus COVID-19 ini tidak akan hilang, dia akan berubah dari pandemi menjadi endemi, maka kondisi new normal era baru penerbangan akan dimulai. Namun, tetap di awal krisis ini, IATA menyarankan 3 opsi penyelamatan maskapai agar dia bisa bertahan ke depannya. Yang pertama adalah pinjaman langsung. Kemudian yang kedua adalah bantuan keuangan dari pemerintah, dan yang ketiga adalah kebijakan pajak. Diharapkan dengan 3 opsi ini bisa menyelamatkan maskapai dari keterpurukan. Selanjutnya dari perspektif Garuda Indonesia. Yang pertama, Bapak Ibu mungkin mengetahui bahwa Garuda Indonesia adalah flag carrier, artinya dia membawa bendera bangsa. Kemudian yang kedua adalah Garuda Indonesia saat ini memiliki utang yang sangat tinggi dan akan jatuh tempo pada 3 Juni 2020. Di tengah kondisi COVID seperti ini, diharapkan pemerintah bisa membantu Garuda Indonesia. Kemudian yang ketiga, beberapa rute penerbangan untungnya masih bisa dijalankan, terutama di rute domestik dan internasional. Walaupun ada beberapa pengurangan yang pasti sangat signifikan. Kemudian hal ini dikarenakan terdapat 30 pesawat yang sudah di-grounded hingga periode April 2020. Nah, dengan kebijakan yang baru di mana pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan 8,5 triliun dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, diharapkan Garuda Indonesia ke depan setelah masa pandemi ini bisa membuat strategi baru agar bisa bertahan di dalam persaingan. Selanjutnya adalah terkait dengan rumusan masalah. Jadi, kita akan membahas faktor lingkungan eksternal apa yang berpengaruh signifikan terhadap bisnis Garuda Indonesia ke depannya. Nah, tujuan penelitian ini adalah menganalisis terhadap peluang dan ancaman serta implikasi bisnis apa yang bisa didapat Garuda Indonesia, baik sebelum pandemi ini ada maupun implikasi nanti setelah pandemi ini berakhir. Sebelum masuk analisis lingkungan eksternal perusahaan, maka kita akan membahas terkait dengan profil bisnis perusahaan. Garuda Indonesia berdiri di tahun 1949. Garuda Indonesia ini merupakan perusahaan yang dinasionalisasi dari perusahaan KLM, maskapai milik Hindia Belanda saat itu. Maskapai ini telah berusia 71 tahun. Ia berfokus kepada pelayanan full service, di mana terdapat 5 poin pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, mulai dari pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, hingga post-journey. Poin pelayanan tersebut dirangkum dalam satu konsep, yaitu Garuda Indonesia Experience yang menggambarkan Indonesian Hospitality. Visi Garuda Indonesia yaitu menjadi grup aviasi yang berorientasikan nilai dengan sebanyak 3,5 miliar dolar dan membawa Indonesian Hospitality atau keramah tamahan Indonesia kepada dunia. Dan misi perusahaan ini terdapat 4 poin, yang itu shareholder, di mana memaksimalkan nilai grup untuk keuntungan shareholder, dan kedua adalah pelanggan, fokusnya adalah memberikan pelayanan terbaik dengan konsep keramah tamahan Indonesia dan pengalaman terbaik dunia, dan ketiga
adalah proses di mana akan mengimplementasikan cost leadership dan sinergi di dalam grup Garuda Indonesia. Dan terakhir adalah karyawan, meningkatkan passion karyawan dan kebanggaan atas salah satu pekerjaan yang diinginkan di Indonesia. Dengan manajemen yang baru, di tahun 2020 ini, Direktur Utama Bapak Irfan mempunyai 3 fokus. Yang pertama adalah aspek keselamatan, yang kedua adalah pelayanan konsumen, dan yang ketiga adalah profitabilitas. Fokus bisnis tersebut dikarenakan bisnis maskapai itu sendiri. Bisnis maskapai adalah bisnis dengan margin profit yang rendah. Berdasarkan tabel yang ada bahwa bisnis maskapai hanya mempunyai profit margin 0 hingga 6%. Hal ini yang menyebabkan bisnis maskapai sangat rigid. Dengan kondisi seperti ini, maka diharapkan maskapai dapat kembali normal. Walaupun nanti akan ada suntikan dari pemerintah, tetapi keadaan tidak semudah membalikkan tangan. Dan tetap kita harus mempunyai sikap optimistik dikarenakan di tahun 2035 berdasarkan data yang diterbitkan oleh IATA, Indonesia akan mengangkut 250 juta pemakai dan itu merupakan posisi kelima terbesar di dunia. Dalam analisis bisnis faktor lingkungan eksternal perusahaan terdapat 9 dinamika yang harus dicermati. Yang pertama adalah demografi, kemudian kedua adalah politik, domestik dan internasional, ketiga adalah pemerintahan, sosial dan kultural, ekonomi, hukum bisnis internasional, teknologi, lingkungan alam, serta hukum bisnis di Indonesia. Pada kajian ini, saya hanya menggunakan 5 faktor lingkungan eksternal. Yang pertama adalah demografi. Demografi sendiri merupakan kajian mengenai populasi manusia terkait dengan ukuran, komposisi, dan distribusi dan proses bagaimana populasi itu berubah. Secara umum, komposisi populasi ini dikaitkan dengan berbagai hal. Ada umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya, termasuk juga konteks sosial, di mana pekerjaan, etnis, agama, pendapatan, dan kekayaan juga terhitung di demografi. Hingga tahun 2018 akhir, Garuda Indonesia sebagai maskapai full service tidak hanya memfokuskan kepada pelanggan dengan tingkat ekonomi menengah ke atas atau yang disebut sebagai premium leisure, tapi juga menyasar terkait dengan budget traveler, baik individu maupun keluarga. Hal ini dapat dilihat dari adanya event seperti Garuda Indonesia Travel Fair yang memberikan harga yang sangat murah untuk liburan baik ke luar negeri maupun domestik. Namun berbeda ketika di 2019 Garuda Indonesia menguatkan positioning dalam 5-star airline di mana menyasar ke arah premium airlines sehingga fokusnya adalah premium traveler yang berisikan premium leisure, business, dan duty traveler dengan tetap memberikan value for money kepada pelanggannya. Hal ini didukung dengan penerapan single pricing khususnya pada rute domestik dengan penerapan harga maksimal tarif batas atas. Dengan kondisi pandemi seperti ini dan nanti pasca pandemi, maka diperkirakan harga tiket akan semakin tinggi, rute yang semakin sedikit, dan pemeriksaan kesehatan sebelum penerbangan lebih kompleks, serta berkurangnya hidangan gratis. Hal ini akan membuat Garuda Indonesia untuk menyasar kepada faktor ekonomi yang berada di kalangan ekonomi menengah dan atas, sehingga sangat perlu diperhatikan terkait dengan konsep value for money. Harus ditetapkan betul agar kalangan tersebut bisa menggunakan Garuda Indonesia. Salah satu contohnya adalah kebersihan, sterilisasi seluruh touchpoint, khususnya di lounge bandara, kabin pesawat, serta menjaga on-time performance. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi dalam hal ini di mana memasuki era industri 4.0, maka perkembangan teknologi dan informasi sangat berkembang cepat. Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Big Data akan menjadi fase baru dalam dunia bisnis. Maka ada beberapa poin yang menjadi isu sebelum pandemi ini. Yang pertama adalah digitalisasi maskapai. Yang ini sekarang sudah dilakukan oleh Singapore Airlines yang merupakan pesaing dari Garuda Indonesia. Singapore Airlines sendiri sudah menerapkan yang namanya Kris Lab. Dia bergabung dengan beberapa instansi di Singapura untuk merancang blockchain, mixed reality device, AI, dan data analytic mulai dari proses aspek seluruh bisnisnya.
Bagaimana dengan Garuda Indonesia? Ada beberapa hal setelah pandemi ini yang bisa dilakukan untuk bisa melakukan digitalisasi layanan, yaitu adalah penerapan virtual frontliner. Terus kemudian terkait dengan pengembangan bisnis kargo, maka Garuda Indonesia dapat kembali menjajaki penggunaan UAV yang di 2019 sudah mulai dilakukan pemesanan namun tertunda karena pandemi ini, dan pengoptimalan layanan door to door dengan kolaborasi Gojek maupun Grab sehingga first mile dan last mile-nya bisa dibantu oleh aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah terkait dengan alam. Indonesia sendiri mempunyai berbagai sumber daya alam khususnya bidang perikanan, sehingga menjadikan Indonesia lumbung ikan dengan nilai 30%. Beberapa isu peluang dan ancaman dalam lingkungan alam sebagai berikut. Yang pertama, Garuda Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun optimalisasinya masih dilakukan di Bandara Ngurah Rai, yang mana sebenarnya hanya sebagai tempat transit saja. Dan yang kedua, dengan kondisi rute ke Denpasar tidak terlalu banyak, maka beberapa komoditas akhirnya diambil pesaing, yaitu Lion Air Group. Walaupun dia tidak punya rute internasional, tetapi berhasil menjalin kerjasama dengan Japan Airlines, sehingga rute domestik diakomodir oleh Lion Air dan internasionalnya oleh Japan Airlines. Nah, kondisi ini menyebabkan Garuda Indonesia hanya bisa meraup 38,3 ribu ton marine product dan hanya mendapatkan kontribusi 13% dari total revenue. Diharapkan setelah pandemi ini maka Garuda Indonesia bisa merubah rutenya dengan menerapkan perubahan pesawat dari penumpang menjadi freighter, sehingga rutenya dimulai justru dari kota-kota penghasil komoditas ikan seperti Ambon, Manado, Makassar dan lain sebagainya, khususnya dari kota Manado karena secara letak geografis lebih dekat kepada pangsa pasar di utara Indonesia seperti Cina dan Jepang. Selanjutnya adalah terkait dengan faktor ekonomi. Adanya penurunan harga minyak dunia, kemudian Garuda Indonesia rencana membuka rute-rute baru seperti Turki, kemudian ke India dan ke Vietnam. Dan hal ini dilakukan karena rute domestik yang sudah mumpuni. Namun pada kondisi pandemi ini, maka rute ekspansi ke internasional harap untuk ditunda dan tetap menerapkan harga single pricing untuk pelayanan penumpang. Bahkan untuk beberapa poin seperti misalkan kargo, ekstra bagasi dan lain sebagainya bisa dilakukan peningkatan pembayaran. Selain itu, hal yang penting adalah restrukturisasi biaya leasing pesawat karena mencapai 30% lebih dari biaya operasional perusahaan. Dan terakhir adalah terkait dengan politik domestik dan internasional. Kita ketahui bersama bahwa tidak bisa dilepaskan hubungan antara politik dan bisnis, sehingga Indonesia sendiri dalam beberapa dekade ini sudah mempunyai hubungan politik ke semua negara adidaya, baik itu Rusia, Amerika maupun Cina. Khususnya Cina, di dalam beberapa tahun terakhir Indonesia dan Cina mempunyai hubungan yang sangat hangat. Hal ini menjadi peluang di mana Cina melakukan investasi besar-besaran baik itu dalam bidang pembangunan maupun pariwisata. Terlihat beliau mempunyai posisi nomor 2 di Indonesia. Maka setelah pandemi ini diharapkan Indonesia tetap menjalin hubungan dengan Cina. Selain itu, beberapa charter bisa dilakukan oleh Indonesia dengan mengoptimalkan penerbangan ataupun pesawat yang tidak terpakai di tengah pandemi seperti ini, sehingga bisa membayar biaya leasing yang sangat besar. Untuk itu terdapat 4 poin penting terkait dengan hal ini. Yang pertama adalah efisiensi ketat. Walaupun Garuda Indonesia akan mendapatkan bantuan senilai 8,5 triliun. Kemudian yang kedua adalah tetap memposisikan sebagai premium airline sehingga revenue dapat terjaga. Kemudian adalah pengembangan kargo termasuk penggunaan UAV dan kerjasama dengan pemerintah. Di tengah kondisi seperti ini, maka pemerintahlah yang dapat membantu perekonomian